你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Tindakan tiba-tiba di dalam aula menyebabkan cukup banyak orang terkejut. Wajah mereka berubah menjadi berkilau ketika mereka dengan jelas melihat orang yang telah mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiaoyan. Mereka segera menggunakan mata menyedihkan untuk melihat Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan dengan tenang mengamati tangan besar yang ditempatkan di kotak buah tulang giok. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, ini benar-benar berakhir seperti ini. Sejak 5 kotak giok ini dikeluarkan, Xiaoyan merasa bahwa kemungkinan usahanya untuk menukar bahan obat tidak akan semulus yang dia kira. Pada akhirnya, pikirannya benar-benar menjadi kenyataan. Xiaoyan samar-samar menoleh. Dia memandang pria besar berwajah merah yang berdiri di belakangnya, dan dengan samar merajut alisnya. Old Qi, tuan ini adalah yang pertama menawar, bukankah tindakanmu ini tidak mengikuti aturan? Hati pemilik Yao mencelos saat melihat sesepuh berwajah merah itu mengulurkan tangannya. Namun, dia tersenyum paksa saat berbicara. Apa yang dikatakan pemilik Yao? Tempat ini awalnya mendapatkan 1 untuk ditawar. Tawaran tertinggi akan mengambil barang tersebut. Mengapa penting siapa yang pertama? Pria besar berwajah merah berbicara dengan ketidaksenangan ketika dia mendengar ini. Pemilik Yao hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar dia mengatakan ini. Hatinya diam-diam mengutuk, secara alami tidak masalah jika kamu benar-benar menawar harga tinggi untuk ditukar dengan barang seperti itu. Namun, kamu adalah orang tua yang tidak tahu malu yang selalu menggunakan taktik curang. Old Qi secara alami tidak menyadari kutukan tenang pemilik Yao. Tatapannya beralih dan berhenti pada Xiaoyan sebelum tersenyum dan berbicara dengan cara yang agak sopan. Teman ini, aku adalah Qishan. Saat ini aku sedang menyempurnakan pil obat yang membutuhkan buah tulang giok. Bisakah teman ini merelakannya? Meskipun Qishan berbicara dalam cara bernegosiasi dengan mulutnya, tangan besar yang memegang kotak giok tidak sedikit pun rileks. Sebaliknya, itu bahkan bergerak sedikit ke arahnya. Ekspresi menyedihkan dari tatapan di aula yang melihat Xiaoyan menjadi lebih padat ketika mereka mendengar Qishan membuka mulutnya untuk berbicara. Orang yang menyedihkan ini akhirnya bersaing dengan orang tua Qishan ini. Siapa di kota Kaisar Hitam ini yang tidak tahu bahwa orang tua ini suka menggertak orang lain dengan kekuatannya? Xiaoyan terdiam sesaat di depan banyak tatapan. Tangannya segera menarik kotak giok yang berisi buah tulang giok. Setelah itu, dia perlahan menariknya ke tempat di depannya dan tersenyum ke arah Qishan. Dia berkata, maaf, kebetulan, aku juga membutuhkan buah tulang giok ini. Keheningan instan muncul di aula saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Kejutan bahkan melintas di mata cantik pemilik Yao itu. Dia tidak berpikir bahwa pria ini, yang tampak sangat muda, akan berani menolak permintaan Qishan secara terbuka. Ekspresi Qishan jelas menegang sedikit di dalam aula yang menjadi sunyi. Pandangan suram segera melonjak di matanya. Tatapannya perlahan beralih ke Xiaoyan, memberikan senyum dangkal dan berkata, orang-orang muda hari ini benar-benar sangat berani dan sembrono. Xiaoyan mengabaikan ejekan dalam kata-kata Qishan.
Dia menoleh ke arah pemilik Yao dan tertawa, "Silakan lihat ketiga bahan obat ini dan beritahu aku jenis pil obat apa yang perlu aku tukarkan dengan mereka." Pemilik Yao secara bertahap pulih dari keterkejutannya. Dia ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berbisik, "Tuan, apa kamu benar-benar berencana untuk melakukan ini?" Menyinggung alkemis tingkat 6 yang merupakan alkemis teratas dari sekte Kaisar Hitam untuk buah tulang giok yang tidak sepadan. Meskipun kata-kata pemilik Yao adalah pengingat bagi Xiaoyan, kata-kata itu juga memberitahu Xiaoyan tentang identitas Qishan tanpa membuatnya jelas. Xiaoyan tersenyum sedikit di hadapan niat baiknya. Dia berbicara, "Buah tulang giok ini juga sangat penting bagiku. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun hari ini. Karena itu, pemilik Yao, tolong beritahu aku barang apa yang dibutuhkan untuk menukarnya." Pemilik Yao bertukar pandang dengan pria tua berambut putih di sampingnya setelah melihat desakan Xiaoyan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menjawab, "3 bahan obat ini di antara bahan obat kualitas tertinggi di rumah 1000 obat kita. Mereka sangat mahal. Jika Tuan Yan ingin menukarnya, tolong serahkan pil obat tingkat 5. "Pil obat tingkat 5 ya?" Xiaoyan sedikit merenung saat mendengar ini. Dia diam-diam menghitung dan menemukan itu tidak dianggap sangat mahal. Pil obat yang dimurnikan dari ketiga bahan obat ini sekitar tingkat 6 atau lebih tinggi. Karena itu, nilainya tidak kalah dengan pil obat tingkat 5. Qishan segera tertawa dingin ketika dia melihat Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke pemilik Yao dan berkata dengan lemah, "Aku ingat bahwa seseorang dapat mengajukan penawaran bersaing dalam pertemuan pertukaran pil ini kan? Jika bocah ini tidak dapat mengambil pil obat tingkat 5, aku akan menukarnya." Pemilik Yao dan orang-orang di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka mendengar bahwa Qishan bersedia menggunakan pil obat tingkat 5 untuk ditukar. Orang tua ini sangat dermawan hari ini. Dalam pertemuan pertukaran pil, bahan obat akan berakhir dengan orang yang menawar harga tertinggi. Pemilik Yao ragu sejenak dan melirik Xiaoyan saat dia menjawab, "Ini adalah pil berjalan angin yang merupakan pil obat tingkat 5. Setelah dikonsumsi, kecepatan seseorang akan melonjak dalam waktu singkat. Itu pasti bisa menyelamatkan hidup seseorang jika seseorang dikejar." Qishan dengan dingin tertawa. Dia segera mengeluarkan botol giok, meletakkannya di atas meja saat dia berbicara. Pemilik Yao sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati menerima botol giok dan menyerahkannya kepada pria tua berambut putih di sampingnya. Pria tua berambut putih itu melirik kilau pil obat di dalam botol giok sebelum mengendus aroma obat. Dia mengangguk dan dengan lemah berkata, "Ini memang pil berjalan angin, tingkat 5. Namun, kilaunya tidak dianggap kelas atas. Sepertinya orang yang memurnikannya sedikit terlalu tidak sabar saat melakukannya. Mata orang Tuan Yan memang setajam biasanya. Namun, kamu tidak bisa hanya mengandalkan penglihatan jika ingin naik ke tingkat 6. Qishan tertawa ketika mendengar ini. Dia segera berkata, "Karena pil obat telah menyelesaikan pemeriksaannya, ramuan obat ini seharusnya milik aku kan?" Tangan besarnya meraih segalanya setelah suaranya terdengar, menarik 3 kotak giok di depan Xiaoyan. Namun, tangannya baru saja terulur ketika tangan lain menghentikannya. Sebuah tawa samar dikeluarkan. "Senior ini sepertinya sedikit terlalu tidak sabar, bukan? Aku bahkan belum mengatakan apapun." Mata Qishan berubah sedikit dingin dan perlahan terangkat. Bertemu dengan sepasang pupil hitam pekat. Suaranya perlahan menjadi tidak sabar dan dingin. "Bocah, kamu harus selalu mundur ketika semuanya terlihat bagus. Yang terbaik adalah kau tahu bagaimana tetap rendah hati saat melakukan sesuatu di wilayah sudut hitam. Jika tidak, itu tidak akan menguntungkanmu." Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, "Terima kasih atas peringatannya. Namun, aku juga telah mengatakan bahwa aku tidak akan melepaskan ramuan obat ini hari ini." Tangan Xiaoyan bergerak setelah suaranya terdengar. Botol giok diambil sebelum diletakkan di atas meja. Dia dengan lembut berkata, "Pil semangat Dou, pil obat tingkat 5. Aku pikir semua orang di sini tahu efeknya, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang ini." Keributan tiba-tiba meletus di dalam aula besar saat suara Xiaoyan terdengar. Tatapan semua orang membawa seutas benang keterkejutan saat mereka menatap botol giok di atas meja. "Pil Dou Spirit.
Pil obat ini dapat dianggap sangat terkenal dimanapun ia diletakkan. Jika pil berjalan angin yang telah diambil Kishan sebelumnya dianggap sebagai pil kelas rendah dalam kategori tingkat 5, pil roh dou dapat dianggap sebagai pil bermutu tinggi asli. Apalagi, pil angin berjalan termasuk dalam kategori jenis pil obat yang menipis. Nilainya tidak diragukan lagi dunia selain dari pil roh dou yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan seseorang selamanya. Karenanya, tidak peduli ke arah mana seseorang melihatnya, keduanya tidak memiliki ruang untuk perbandingan. Pemilik Yao dan Ooltian di belakangnya serta Kishan di samping semuanya terkejut saat melihat bahwa Xiaoyan mengeluarkan pil dou spirit. Butuh waktu lama kemudian sebelum kegembiraan liar yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah pemilik Yao. Pil roh dou mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 5, tetapi jika seseorang membahas nilainya, itu sebanding dengan bahkan beberapa pil obat tingkat 6 tingkat rendah. Mustahil. Bagaimana anak nakal ini bisa mengeluarkan pil dou spirit? Kishan di sampingnya dengan marah bertanya. Bahkan dengan tingkat pemurnian pilnya saat ini, tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan pil roh dou bahkan tidak mencapai 50%. Selain itu, dia adalah alkemis utama dari sekte Kaisar Hitam. Saat memperbaiki pil obat semacam itu, dia harus menyerahkannya ke sekte terlebih dahulu. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, kekayaannya tidak seirama yang dibayangkan banyak orang. Paling tidak, dia mungkin memang memiliki satu pil roh dou, tapi dia pasti tidak mau jika dia diminta untuk mengambil pil obat tersebut dengan imbalan 3 bahan obat ini. Tidak banyak orang yang peduli dengan teriakan marah Kishan. Pria tua berambut putih yang dipanggil Yan Tua adalah orang pertama yang mengambil botol giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menuangkan pil obat hijau giok dari dalam. Kejutan secara bertahap melonjak ke mata Yan Tua saat tatapannya dengan hati-hati menyapu pil obat ini. Sesaat kemudian, kejutan itu berubah menjadi kesungguhan. Yan Tua, bagaimana? Apa ada masalah dengan pil obat? Pemilik Yao bertanya dengan cermat. Jantungnya segera berdebar kencang saat melihat cara Yan Tua mempelajarinya. Tidak, Yan Tua dengan lembut menghirup udara dingin. Ada nada panas yang langka dalam nada suaranya. Ini memang pil dou spirit. Keributan di dalam aula menjadi semakin ganas ketika mereka mendengar ini. Wajah Kishan mulai berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia tidak berharap bocah muda ini, yang tampaknya hanya berusia 20 tahun, untuk benar-benar dapat mengambil pil obat dari tingkat seperti itu. Selain itu, kualitas tinggi dari pil dou spirit adalah sesuatu yang aku lihat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kilau ini, wewangian pil ini, berdasarkan pengalamanku, bahkan beberapa alkemis tingkat 6 yang tidak memiliki bantuan api khusus pasti tidak dapat memurnikan pil obat dengan kilau seperti itu. Kata-kata Yan Tua berikutnya menyebabkan cukup banyak orang di seluruh aula dengan lembut menghirup udara dingin. Semua orang yang hadir, termasuk Kishan, jelas menyadari penglihatan Yan Tua 1000 rumah obat. Bahkan seseorang seperti dia, seseorang yang sangat pilih-pilih tentang pil obat, akhirnya memberikan evaluasi yang tinggi pada pil roh dou ini. Kualitasnya sepertinya telah mencapai level yang cukup menakutkan. Semua orang di aula menghirup udara dingin. Keterkejutan dalam tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiaoyan semakin padat. Suasana hening di aula berlanjut selama sekitar 1 menit. Kishan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi saat dia berkata dengan sikap penuh teka-teki, "Hei Yan Tua, meskipun tingkat keberhasilanmu dalam menyempurnakan pil dou spirit sangat rendah, bukankah kau menilai pil dou spirit ini terlalu tinggi?" Yan Tua dari rumah 1000 obat samar-samar melirik ke atas Kishan setelah mendengar dia mengucapkan kata-kata ini. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, mungkin tidak sebanding denganmu dalam hal keterampilan perbaikan pengobatan. Namun, aku tidak takut padamu ketika harus memperhatikan pil obat. Kishan tersedak oleh kata-kata Yan Tua ini sampai dia menjadi membosankan. Dia juga merasa agak pahit. Ketika datang untuk melihat pil obat, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak bisa menandinginya. Tuan ini, apa kau berencana menggunakan pil roh dou ini untuk ditukar dengan 3 bahan obat ini? Wajah pemilik Yao penuh dengan senyuman saat dia menatap Xiaoyan. Suaranya mengandung beberapa ketidakpastian.
Nilai pil Dou Spirit ini lebih besar dari ketiga bahan obat ini. Untuk berhasil menyegel kesepakatan ini, dia bahkan rela membiarkan Kishan tergantung kering di sampingnya. Pil roh Dou yang bahkan dipuji oleh Yan Tua pasti bisa dianggap sebagai yang teratas di antara pil obat tingkat 5. Meskipun rumah 1000 obatnya lelah dengan Kishan, itu tidak bisa dianggap ketakutan. Xiaoyan juga memahami ketidakpastian dalam kata-kata pemilik Yao. Dia mengerti bahwa nilai dari pil roh Dou jauh lebih tinggi daripada 3 bahan obat ini. Namun, cincin penyimpanannya hanya memiliki pil obat tingkat 5 yang telah dia perbaiki saat itu. Meskipun dia memiliki beberapa pil obat lain, mereka jauh lebih baik daripada pil Dou Ling ini atau terlalu rendah untuk dia ambil. Karena itu, dia hanya bisa membiarkan bos rumah 1000 obat ini memiliki keuntungan dalam kesepakatan itu. Namun, beruntung Xiaoyan memang memiliki kesan positif tentangnya karena pengingat tersembunyi sebelumnya. Tidak apa-apa membiarkannya mendapatkan lebih banyak dari kesepakatan itu. Jika pemilik Yao tidak keberatan, aku akan mengambil 3 bahan obat ini. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk sebelum berbicara. Sukacita segera muncul di wajah pemilik Yao ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika Kishan di sampingnya tiba-tiba membanting tangannya ke atas meja dan dengan marah berteriak. "Tunggu!" Ekspresi pemilik Yao sedikit tenggelam setelah diganggu oleh Kishan. Matanya yang cantik beralih ke Kishan dan suaranya berisi kemarahan yang tertahan. "Ki Tua, aku menghormatimu sebagai orang penting di kota Kaisar Hitam dan memberimu rasa hormat yang luar biasa. Tolong jangan sampai rumah 1000 obat memberikan perintah untuk mencegah masuknya kamu. Dengan dapat memiliki bisnis yang berkembang pesat di kota Kaisar Hitam dan bahkan memiliki bantuan seorang alkemis dengan kemampuan Yan Tua, rumah obat 1000 bukanlah salah satu yang dapat dengan mudah dimanipulasi oleh siapapun." Meskipun latar belakang Kishan cukup kuat, itu tidak mungkin baginya untuk berjongkok di atas mereka dan sial. Ekspresi Kishan berubah ketika dia mendengar kata-kata marah pemilik Yao. Dia segera mendengus dingin saat tatapannya dengan kejam menatap Xiaoyan dan berkata, "Bukankah itu hanya pil Dou Spirit? Jangan berpikir bahwa diriku tidak bisa mengeluarkannya." Kishan mengayunkan tangannya setelah suaranya terdengar. Sebuah botol batu giok menyala dan segera mendarat dengan keras di permukaan meja. Aula segera membuat keributan lain ketika mereka melihat tindakan 11 Shan ini. Tatapan yang menatap 11 Shan itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah orang tua ini salah minum obat hari ini? Tidak hanya dia tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi dia benar-benar bersedia menghabiskan begitu banyak dan mengambil pil roh Dou. Darah menetes dari jantung Kishan di tengah tatapan kaget di sekitarnya. Dia saat ini berniat untuk mencoba memperbaiki pil obat tingkat 6. Bahan utama di dalamnya adalah buah tulang giok. Karena itu, dia memiliki sikap harus mendapatkan hal ini dengan cara apapun. Selain itu, dia telah diprovokasi oleh Xiaoyan. Jika berita menyebar di masa depan bahwa alkemis top dari sekte Kaisar Hitam tidak dapat bersaing dengan bocah kecil, bagaimana perasaan seseorang yang sombong seperti dia? Didorong oleh dua kondisi ini, Kishan akhirnya mengatupkan giginya, menahan rasa sakit di hatinya, dan mengeluarkan satu-satunya pil Dou Spirit miliknya. Tindakan Kishan ini jelas melampaui harapan pemilik Yao dan Yan Tua. Mereka tidak pernah berharap mendapatkan keuntungan dari orang tua ini. Keduanya saling memandang dan merasa agak canggung. Yan Tua ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mengulurkan tangannya untuk menerima botol giok itu. Setelah itu, dia mengosongkan pil obat dari botolnya. Tatapannya mengamati hanya untuk mengerutkan kening. Hati pemilik Yao mencelos saat melihat ini dari samping. Dia bertanya, "Yan Tua, ini memang juga pil roh Dou?" Yan Tua perlahan menarik pandangannya dan melirik Qian. Dia berbicara dengan suara yang lemah, namun kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan teman kecil ini. "Omong kosong, aku adalah alkemis tingkat 6. Bagaimana bisa pil obat yang aku saring lebih rendah dari bocah kecil itu?" Kishan segera menjadi sangat marah. Dia dengan marah berteriak setelah mendengar kata-kata Old Tian. Yan Tua terlalu malas untuk diganggu dengan Kishan yang marah. Tangan kanannya memegang pil roh Dou dari Xiaoyan sementara tangan kirinya memegang yang dari Kishan. Setelah itu, dia berbicara kepada semua alkemis di aula.
Semua orang di sini adalah alkemis yang memiliki reputasi cukup besar di kota Kaisar Hitam. Kalian semua harus memiliki beberapa kemampuan mengidentifikasi pil. Semuanya, tolong beritahu aku yang mana dari dua pil Dou Spirit ini yang lebih baik. Banyak tatapan di dalam aula segera melesat setelah mendengar kata-kata Yan Tua. Setelah itu, mereka perlahan bertahan sejenak di atas dua pil obat. Ekspresi mereka menjadi tidak biasa. Terlepas dari apakah itu kilau atau aroma pil yang dipancarkannya, pil dari Xiaoyan tidak diragukan lagi lebih unggul dibandingkan dengan yang dari Qishan. Efek dari pil roh Dou adalah untuk memungkinkan seorang ahli kelas Douang untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Kemajuan semacam ini memiliki beberapa kemungkinan gagal. Saat ini, seseorang harus melihat kualitas dari pil obat tersebut. Sederhananya, jika seorang ahli Douang mengkonsumsi pil Dou Spirit Xiaoyan dan Qishan, pil obat yang pertama pasti akan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Seorang Douang hanya bisa mengkonsumsi 1 pil roh Dou. Karena itu, jika mereka ingin membeli pil obat, mereka kemungkinan akan memilih untuk membeli pil obat Xiaoyan terlebih dahulu, bahkan jika mereka harus menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk melakukannya. Dengan membandingkannya dengan cara ini, perbedaan antara keduanya sangatlah jauh. Tentu saja, meskipun mengetahui mana dari dua pil obat ini yang lebih unggul, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, jika mereka mengatakan sesuatu pada saat ini, kemungkinan mereka akan menyinggung Qishan. Karena itu, seluruh aula menjadi keheningan yang canggung dalam sekejap. Meskipun tempat itu sunyi, tatapan hampir semua orang di aula berhenti di sebelah kanan Yan Tua. Pil obat di sana adalah pil roh Dou milik Xiaoyan. Adegan ini secara alami dirasakan oleh Qishan. Terlepas dari seberapa tebal kulitnya, wajahnya masih memerah dengan cepat. Kesungguhan gelap secara bertahap melonjak ke tatapan yang dia lemparkan ke Xiaoyan di sisinya. Jelas, orang tua yang berpikiran sempit ini merasakan kebencian yang besar pada Xiaoyan yang telah mencukur kebanggaannya. Odian perlahan menarik tangannya. Dia menempatkan 2 pil obat kembali ke botol giok masing-masing. Setelah itu, dia segera mengembalikan 1 botol giok ke sebuah tempat di depan Qishan. Maknanya bisa dipahami tanpa perlu mengatakan apapun. Tuan Yan, ketiga bahan obat ini sekarang milikmu. Pemilik Yao diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat tindakan Yan Tua ini. Dia segera tersenyum pada Xiaoyan. Terima kasih banyak. Xiaoyan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Ketiga bahan obat ini terlalu sulit ditemukan. Selama puluhan ribu kilometer perjalanan mereka dari Kekaisaran Chuyun ke wilayah Sudut Hitam, dia tidak dapat menemukan berita sekecil apapun dari ketiga bahan obat ini. Sekarang dia beruntung menemukannya di tempat ini, dia pasti tidak akan menyerah terlepas dari apa yang terjadi. Xiaoyan mengabaikan tatapan marah dan suram Qishan di belakangnya saat dia menerima 3 kotak giok. Namun, wajahnya berubah sebelum dia bisa menyimpan kotak giok ke cincin penyimpanannya. Dia tiba-tiba merasakan angin kencang di belakangnya. Peringatan awal serangan sengit. Xiaoyan sadar siapa yang melepaskan serangan mendadak ini. Ekspresinya langsung tenggelam. Mendengus dingin terdengar saat Douki yang kuat meletus dari tubuh Xiaoyan seperti gunung berapi ke segala arah dalam sekejap. Douki yang melonjak keluar dari tubuhnya menggeliat. Akhirnya, tampaknya itu disebabkan oleh sesuatu dan dihancurkan dengan marah ke arah serangan di belakangnya. Ledakan energi yang dalam bergema di dalam aula. Riak energi meledak, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur untuk menghindarinya. Banyak tatapan tertegun segera dilemparkan ke arah Xiaoyan, yang tubuhnya ditutupi oleh Douki hijau giok. Cukup banyak orang yang berseru ketika mereka merasakan tingkat kekuatan Douki. Douang, setelah memblokir serangan itu, ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin saat dia berbalik. Matanya tajam saat dia memelototi Qishan, yang ekspresinya juga berubah setelah mengetahui kekuatan Xiaoyan. Tidak disangka bahwa teman ini sebenarnya adalah seorang ahli Dou Huang. Emosiku tidak stabil beberapa saat yang lalu. Mohon maafkan aku atas pelanggaran apapun. Qishan tampaknya telah merasakan niat membunuh yang dingin di mata Xiaoyan. Dia buru-buru mundur 2 langkah dan tertawa. Mata Xiaoyan dipenuhi es saat dia menatap Qishan. Dia berbicara dengan suara keras,
Jangan berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu hanya karena kau adalah alkemis top dalam sekte iblis hitam. Dua sosok manusia perlahan berjalan ke sisi Xiaoyan saat dia berbicara. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat buruk saat mereka melihat Qishan di sisi yang berlawanan. Cara itu tampak seolah-olah mereka akan segera menyerang dan membuat lelaki tua yang penuh kebencian ini selamanya tetap di belakang jika Xiaoyan membuka mulutnya. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan wajah Qishan berkedut. Namun, setelah bertukar pukulan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa kekuatan Xiaoyan tidak lebih lemah darinya. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selain itu, dokter peri kecil dan Xian di sisinya sedikit memberinya perasaan berbahaya. Karena itu, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara dengan senyuman dangkal. Temperamen anak muda hari ini benar-benar semakin buruk. Mudah-mudahan, kau masih bisa sombong ini saat kita bertemu lagi. Qishan mengayunkan lengan bajunya setelah meninggalkan kata-kata ini. Dia membawa amarah dalam dirinya saat dia berbalik dan berjalan menuruni tangga sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Para alkemis yang tetap tinggal di aula tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal di tempat ini lebih lama setelah melihat kepergian Qishan. Mereka menangkupkan tangan ke arah pemilik Yao sebelum turun dari lantai 21 demi satu. Tuan Yan, beruntung kamu tidak menyerang sekarang. Qishan ini mungkin tidak disukai, tetapi pengaruhnya di kota iblis hitam sangat besar. Selain itu, dia juga merupakan alkemis top di sekte Kaisar Hitam. Mereka tidak akan membiarkan segalanya berhenti jika sesuatu terjadi padanya. Pemilik Yao perlahan berjalan ke depan setelah alkemis terakhir pergi dan menghela nafas ke Xiaoyan. Orang tua itu adalah orang yang berpikiran sempit. Jika kamu tidak memiliki masalah yang terlalu penting untuk ditangani di kota iblis hitam, akan lebih baik bagimu untuk segera pergi. Terima kasih atas pemberitahuannya, pemilik Yao. Xiaoyan tersenyum dengan sikap tidak berkomitmen. Dia membalikkan tangannya dan menyimpan bahan obat ke cincin penyimpanannya. Langkah kakinya berhenti tepat sebelum dia akan pergi saat dia tiba-tiba bertanya, "Pemilik Yao, aku ingin menanyakan sesuatu dan ingin tahu apakah kamu akan menjawabku? Tidak ada yang akan disembunyikan darimu jika aku tahu tentang itu." Pemilik Yao terkejut sebelum dia segera menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum perlahan bertanya, "Bolehkah aku tahu jika pemilik Yao pernah mendengar tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva?"